Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul da'iyan ila ridwani. Ayyuhal hadirun, ayyuhal muhtaramun. Ini kita berjumpa di malam yang ke-14 ya, malam bulan suci Ramadan. InsyaAllah 3 malam yang akan datang kita akan bertemu dengan 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Ada seorang sahabat Rasul namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dulu waktu Islam besar di Madinah, baru dia memeluk agama Islam. Sebelumnya dia adalah berasal dari Bani Daus yang bukan penganut Islam. Di dalam kitab Tahzibut Tahzib, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sahra. Suatu hari Abu Hurairah bertemu Rasul ketika pulang dari perang Khaybar. Nabi duduk di pelataran masjid ingin memperluas masjid itu. Ketika melihat sahabat-sahabatnya bekerja membersihkan masjid, Rasul mengambil kurma. Lantas kurma itu dibagikan kepada para sahabat-sahabatnya. Abu Hurairah juga mendapatkan giliran kurma. Diperhatikan oleh Rasul, ternyata kurma itu tidak dimakan oleh Abu Hurairah, tapi disimpan di kantong gamisnya. Lantas ditanya oleh sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, untuk apa kurma itu?" Apa kata Abu Hurairah? "Saya simpan kurma ini untuk ibu saya yang menunggu saya. Saya minta engkau mendoakan dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Menetes air mata Rasul, teringat ibunya Siti Aminah. Setelah itu apa kata Rasul? "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridaan Allah itu terletak kepada keridaan orang tua. Murkah Allah ada pada murkanya orang tua. Karena memuliakan orang tua inilah maka Abu Hurairah menjadi salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sekitar 325 dari Sahih Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ternyata orang tua ini yang harus kita utamakan. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Wa qada rabbuka, Allah perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyekutukan Allah. Setelah yang pertama perintah menyembah kepada Allah, maka perintah yang kedua, wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, bulan suci Ramadan biasa ada mudik ke kampung.
kita bersilaturahim dengan keluarga, kita datang melihat ibu kita yang sudah tua renta. Kita yang tinggal di perantauan selalu kita teringat kampung halaman setiap mau lebaran. Ada ibu kita, ada orang tua kita, ayah kita yang masih hidup yang sudah tua renta atau mereka sudah meninggal dunia. Kita tidak lupa harus berbuat baik kepada wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya orang tua ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala martabatnya ditinggikan di dalam surah Al-Isra. Jangan pernah kita berkata kasar kepada mereka. Wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata membantah. Kadang ibu kita itu menjadi orang yang suka bohong. Dia berbohong untuk anak-anaknya. Dia bilang dia sudah makan padahal dia belum makan. Dia bilang dia sehat padahal ingin melihat orang tuanya, melihat anak-anaknya. Kemain itu. Jadi kita ini ada orang yang setiap hari salat tahajud setiap malam, sedekahnya melimpah, setiap tahun pergi naik haji. Dia sering salat duha, mengajinya khatam setiap bulan Al-Quran 30 juz. Tapi kalau tidak berbuat baik kepada orang tuanya, jangan pernah kita mencium bau syurga. Makanya kalau orang Bugis itu dia biasa memanggil ibunya dengan panggilan Indo. Saya mohon maaf ini Pak ya. Orang Bugis itu dia panggil Indo. Kalau bapak dipanggil Ambo. Makanya biasa saya bercanda dengan teman saya. Negeri ini orang Bugis yang kasih nama. Makanya Indonesia. Tidak ada Ambonesia. Ada itu Indomart. Tidak ada Ambomart. Ada Indomie. Itu jangan-jangan orang Bugis. Maaf ini Pak ya. Makanya ada disebut ASI. ASI itu sebenarnya air susu Indo. Kalau Umi tidak. Kalau Umi menjadi ASU, air susu Umi. Kalau Mama Asma, air susu Mama. Makanya biasa saya bercanda, jangan-jangan ini hebatnya orang Bugis itu. Maaf ini bukan karena seorang Bugis ya. Tapi memang betul Pak, coba lihat Indonesia, Indo Grosir, Indo Food. Itu betapa orang Bugis itu dia agungkan orang tuanya. Itu luar biasa ya. Nah, orang tua ini coba lihat dia tua renta. Nanti dia akan menunggu kepulangan kita, kedatangan kita yang merantau. Saya sejak kecil sudah merantau. Saya di Kendari baru kurang lebih 4 bulan. Sebelumnya saya tugas di Papua. Saya tinggal dulu di Palu. Waktu tsunami tahun 2018, rumah saya 2 tingkat. Jadi 2 lantai rumah saya terkena gelombang tsunami 11 meter. Keluarga saya di dalam rumah itu 11 orang yang meninggal dunia. Tanggal 28 September. Harta benda yang saya miliki semua habis. Saudara-saudara saya meninggal dunia, tetangga saya. Harta yang kita kumpul tidak ada lagi manfaatnya. Tidak ada semua apa yang kita punya. Palu itu ada perguruan besar Islam. Keturunan dari Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, karena Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu berasal dari Hadramaut.
Dia tahun 1930 datang mengajarkan agama dari Yaman, Hadramaut. Di sana banyak al-khairat, banyak sekolah agama, tapi azab Allah timpahkan di sana. Ada tsunami di tengah kota, ada likuifaksi. Jadi saya yang tinggal di Palu menyaksikan bagaimana dahsyatnya tsunami itu. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana tidak ada gunanya semua apapun. Betapa orang berteriak, lari. Jadi goncangan itu 7,8 skala Richter. Gempa bumi itu, tiang listrik itu bergoyang. Mobil motor tidak bisa berjalan pada saat goncangan itu menjelang azan maghrib. Saya selamat dan beberapa saudara saya. Saya menyaksikan ada satu kompleks perumahan namanya Perumahan Balaroa, BTN Perumnas Balaroa. Kemudian ada namanya di Petobo. Anda bisa saksikan video-videonya, ada di YouTube itu. Rumah saya diukur ketinggian gelombang karena rumah saya 2 tingkat, hampir sama masjid ini tingginya. Itu diukur oleh BMK, tinggi gelombang itu 11 meter. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak ada bencana, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada manusia kalau mereka tidak pernah pasti membuat kesalahan. Umatnya Nabiullah Nuh, ada banjir bandang. Kita tahu mereka banyak yang durhaka, termasuk Kan'an, anaknya Nabiullah Nuh, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah timpakan mereka banjir bandang. Dimuat di seluruh kitab, Taurat, Zabur, Injil, apalagi di dalam Al-Quran jelas. Umatnya Nabiullah Musa, umatnya Nabiullah Lut. Di Palu itu ada konteks ratu kecantikan, Waria, Bencong Talabai. Jadi sebelum tsunami itu ada perlombaan orang bencong yang paling cantik, Pak. Makanya mereka ini, mohon maaf, umatnya Nabiullah Lut. Itu yang disebut dengan lesbian dan homoseks. Banyak di Palu itu. Jadi kalau orang meninggal, maaf ini Pak ya. Jadi kalau ditanya saya, Ustaz, kalau laki-laki dalam Islam yang meninggal disebut almarhum. Kalau yang perempuan yang meninggal, almarhumah. Kalau yang bencong ini apa Ustaz? Aluminium. Tidak jelas mereka. Ini diazab oleh Allah Subhanahu. Tapi di sini tidak ada Pak ya. Di Palu saja banyak. Di Palu. Karena waktu ini sudah hampir 15 menit. Ceramah harus tahu diri. Jangan, apalagi kalau jamaah ini cuma sedikit dan batuk-batuk, berhenti mau ke ceramah. Jangan mami ke ceramah. Karena ini puasa, alhamdulillah. Saya tinggal di Papua Pak, cuaca panas. Maaf, ada anak-anak dia tanya gurunya, Pak Guru, kenapa matahari cuma satu Tuhan ciptakan? Satu saja kau sudah hitam. Kalau 2 hangus. Panasnya itu. Itu panasnya. Baik Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa aktif di masjid, banyak masjid. Kalau di tempat saya itu Allahu Akbar. Semoga insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.